Halo guys, kembali lagi di channel aku di Artan Tristan. Dan kali ini aku bakal nge-review 5 tempat kuliner yang paling wow banget, yang paling anti mainstream yang ada di Yogyakarta. Nah, penasaran kan? Nah, bagi kalian yang dari luar kota ataupun yang dari Jogja sendiri, mungkin bagi yang belum pernah kesini, tempatnya rekomendasi banget karena 5 tempat ini tuh keren banget, rasanya juga khas. Nah, mau tahu kan tempatnya di mana? Langsung aja gas ke videonya. Video kali ini yang pertama itu aku bakal nge-review bakmi Mbah Mo. Nah, bakmi Mbah Mo ini terletak di Jalan Parangtritis, Dusun Trirego di Kabupaten Bantul. Nah, bakminya ini udah terkenal banget dari zaman tahun 90. Singkat cerita aja, di bakmi Mbah Mo ini tuh ditemukan dan dirintis oleh Mbah Mo sendiri yang merupakan adik dari Mbah Rego. Kenapa sih Mbah Mo mendirikan warung bakmi ini? Karena di warung bakmi ini sendiri itu tuh punya khas yang benar-benar maksimal banget. Karena di warung-warung bakmi yang lain itu nggak segurih ini kuahnya. Karena di warung bakmi Mbah Mo ini kita tuh disuguhkan mie yang benar-benar mie kuning, nggak ada bihun sama sekali. Tapi telurnya itu bukan pakai telur ayam kampung, apalagi telur ayam lekor guys, tapi diganti dengan telur bebek dan juga daging ayam. Nah, itu kan kalau telur bebek itu bikin kaldunya itu benar-benar gurih banget kan, apalagi kalau dagingnya juga daging ayam, itu benar-benar kerasa banget. Dan di bakmi Mbah Mo ini sendiri tuh kalian harus datang ke tempatnya itu kurang lebih jam 4, karena kalau kalian lebih dari jam 4 datangnya itu biasanya mobil udah antri rame banget, dan juga parkirannya itu juga luas sih, tapi cuman kalau udah maghrib apalagi jam 5 ke atas itu tuh udah bener-bener full tempat parkirnya dan kalian bisa nggak kebagian tempat parkir. Apalagi di dalamnya juga itu tuh bener-bener banyak orang makan, jadi ya jangan sampai kehabisan. Karena di warung makan bakmi Mbah Mo ini sendiri itu hanya menjual 200 porsi saja guys dalam waktu sehari. Bayangin omsetnya aja per hari bisa 4 sampai 5 juta. Oke, pokoknya jangan sampai kehabisan, datang jam 4 dan kira-kira habisnya itu bisa jadi jam 11 malam karena ini cuma 200 porsi aja guys. Oke, next. Nah, yang kedua, terdapat berbagai jenis jenang yang ada di Yogyakarta, tapi yang paling favorit ini adalah di jenang Pasar Lempuyangan atau yang lebih dikenal dengan nama jenang Pak Harto. Nah, jenang ini bukanya itu dari jam 7 sampai jam 11 siang guys. Tapi kalau kalian mau beli jenang ini, kalian harus datang ke tempat ini pagi-pagi, pokoknya setelah jam 7, dan jangan sampai lebih dari jam 10 walaupun tutupnya jam 11. Karena kalau misalnya kalian datangnya jam 10 lebih, itu biasanya jenangnya udah sisa-sisa guys. Karena emang bener-bener ini jenang tuh laris banget dan biasanya suka dikirim ke luar daerah gitu tiap harinya. Keren banget kan? Nah, singkat cerita aja, jenang Lempuyangan ini tuh sangat digemari oleh pejabat-pejabat negara seperti presiden kedua kita yaitu Pak Harto, yang dimana dia tuh paling suka sama jenang candil guys. Dan presiden kelima kita yaitu Bu Megawati Soekarno Putri itu juga sering banget pesen jenang ini kalau dia lagi ada di Jogja guys. Nah, nggak cuma Bu Megawati aja, tapi gubernur kita dan juga Raja Keraton Yogyakarta yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X itu kalau lagi ada acara juga pesen jenang Lempuyangan ini. Nah, oke guys, aku bakal cerita mengenai jenang ini karena jenang ini tuh enak banget, bahkan juga kuliner kita, pecinta kuliner yaitu Pak Bondan Winarno itu pernah mencicipi kelezatan jenang racikan yang diracik oleh Bu Gesti namanya. Penjualnya namanya Bu Gesti. Tidak hanya jenang campur aja guys di tempatnya itu, ada juga yang namanya siraman santan, jenang sum-sum manis, candil, mutiara juga diberi tambahan santan juga. Cuman ya kalau misalnya jenang sum-sum putih itu tuh bercita rasa gurih kan, itu biasanya disajikan dengan juruh atau yang dari gula Jawa guys. Jenang ini tuh biasanya guys itu selain orang tua yang menggemari, itu juga anak-anak juga suka yang namanya jenang Lempuyangan ini. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan, kalian pokoknya kalau datang ke tempat ini harus tepat waktu dan jangan sampai kalian kehabisan jenang ini guys. Pokoknya enak banget dan wajib dicoba. Nah, yang ketiga, soto tan proyek. Kenapa sih dinamain soto tan proyek?
Jadi singkat aja ceritanya, waktu itu tuh ada proyek bulog yang terletak di sisi timur soto ini guys. Jadi akhirnya si pemilik soto ini itu ngasih nama Soto Tan Proyek. Itu merupakan singkatan dari soto Wetan Proyek. Wetan berarti timur, berarti tempat soto ini terletak di sisi timur proyek bulog tersebut. Kenapa sih bisa ramai banget? Nah, gini nih ceritanya. Soto Tan Proyek ini terletak di Jalan Wonosari, Yogyakarta, kilometer 4, Logandeng, Rayen, Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa sih orang-orang di sini ini bisa begitu legendarisnya mengenali soto ini? Padahal ya di warung ini tuh nggak ada menu lain yang dapat dipesan selain menu soto itu sendiri. Dan bangunan warungnya juga itu benar-benar cukup sederhana dengan meja dan kursi yang ada. Dan juga selain di dalam ruangan itu tuh pengunjung bisa menyantap soto yang ada di teras rumah atau di warungnya sendiri guys. Nah di soto ini sendiri tuh kalian bisa menyantap yang namanya soto ayam, dan juga soto ayamnya tuh bener-bener kaldunya tuh kerasa banget. Dan di warung soto ini itu tuh biasanya mereka ngabisin 20 ekor ayam per harinya guys. Jadi kebayang gak omsetnya berapa. Nah biasanya warung soto Tan Proyek ini tuh biasanya habis sekitar tengah hari atau jam 12. Nah jadi kalian jangan sampai kehabisan kalau misalnya datang ke warung soto Tan Proyek ini, karena benar-benar laris banget. Biasanya bukanya dari jam 7, orang-orang mau sarapan sampai nanti makan siang itu udah benar-benar sold order. Nah pokoknya langsung aja datang, harganya juga murah karena dibanderol dengan harga Rp10.000 saja untuk makan soto ayam yang ada di Soto Tan Proyek ini. Yang keempat yaitu adalah tiwul ayu. Seperti biasa, tiwul ayu adalah makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan Bantul, Yogyakarta. Nah, kali ini yang paling spesial adalah tiwul ayu boksum yang terletak di kawasan Bangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Nah, di tiwul ayu boksum sendiri ini udah berdiri sejak 1997 atau tepatnya 23 tahun silam. Boksum selaku pemilik usaha ini tuh dia tuh buka usaha penjualan oleh-oleh khas Delingo ceritanya waktu itu. Dan juga ya mendatangkan tepung gaplek dari berbagai daerah penghasil. Tapi lama-kelamaan nih dia tuh memproduksi sendiri gitu tepung gaplek yang bisa meningkatkan kualitas tiwul untuk dia jual. Nah, tiwul ayu boksum ini cuman bertahan sehari atau 1 kali 24 jam aja guys. Tiwulnya ini murni dari bahan alami dan juga tidak mengandung bahan pengawet sama sekali. Pokoknya bagi kalian yang mau ke Jogja, apalagi ke Bantul bagian selatan, itu tuh usahain banget kalau misalnya kalian mau ke hutan pinus atau kalian mau ke Bukit Panggung, Pinus Asri dan sebagainya, kalian harus wajib banget mampir ke tiwul ayu ini. Pokoknya rasanya dijamin enak banget dan kalian pasti gak akan nyesel karena harganya juga bener-bener worth it banget, murah-murah banget guys. Nah yang kelima itu ada yang namanya mie des atau yang lebih dikenal dengan nama mie pedes guys. Nah kalian kalau misalnya mau nyoba mie pedes itu spesialnya itu kalau kalian berkunjung ke Kundong, Kecamatan Kundong yang terletak di Kabupaten Bantul. Di sana tuh benar-benar pusatnya mie pedes Jogja yang enak-enak banget. Salah satunya adalah warung Bumber yang ada di Kundong Bantul. Penjual mie di warung Bumber ini sendiri yaitu Pak Purwanto itu mengatakan asal mula mie ini tuh berdiri dari kakeknya. Nah, bakmi kuliner yang satu ini tuh benar-benar punya cerita yang kental banget karena disajikan dengan gurihnya telur dan juga udang kering atau yang lebih dikenal dengan nama ebi. Ebi itu udang kering yang biasanya sebagai topping dari mie ini sendiri. Dan juga ada sayur loncang, kubis, seledri dan juga taburan bawang goreng yang benar-benar menggoda aroma mie ini sendiri guys. Jadi kayak benar-benar karena rasanya itu kulinernya itu enak banget, jadi wisatawan dari luar juga tuh datang ke tempat ini benar-benar cuma mau nikmatin mie doang guys. Nggak kebayang kan kalau misalnya kalian mau datang ke tempat ini itu lebih baik sore karena emang bukanya biasanya sore guys dari jam 5 sampai malam. Emang rata-rata mie itu bukanya sore sampai malam guys. Dan juga harga mie-nya itu cukup murah banget karena harganya Rp8.000 guys. Itu beda banget dari warung mie yang lain karena kalau mie yang lain itu harganya bisa di atas Rp10.000, Rp13.000. Kalau di warung Bumber ini sendiri harganya cuma Rp8.000 saja. Oke, kayak itu aja dari video yang kali ini yang bisa aku sampaikan.
Nah, dari kelima tempat tersebut, aku udah rekomendasiin ke kalian itu benar-benar tempat yang paling wow, tempat-tempat yang paling mantap banget di 5 tempat tersebut. Nah, aku saranin buat kalian, bagi kalian yang mau datang ke tempat ini, kalian tuh harus benar-benar prepare banget, terus kalian benar-benar manage waktu dengan baik, karena jangan sampai kalian kehabisan guys, karena ini benar-benar warung itu laris-laris banget dari kelima tempat yang aku sebutin tadi. Dan jangan lupa, bagi kalian yang mau datang ke 5 tempat ini, kalian juga harus siapin wisata dan juga destinasi yang kalian tuju. Ya lebih banget dong kalau misalnya kalian datang nih misalnya ke sebutan proyek, itu kalian udah ngunjungin Gunung Kidul dengan pantai, goa, air terjun dan sebagainya, kan lebih banget udah perjalanan jauh-jauh kan. Pokoknya tempatnya kece-kece banget deh, dari kuliner, tempatnya sampai budayanya tuh oke banget. Oke, sekian dari video kali ini yang bisa aku sampaikan. Pokoknya ikutin terus konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini Artan Prita, dan juga kalian harus follow IG aku @artanprita_. See you guys.